Catherine, kembali lagi di podcast Mantap Marita bersama saya Husnul. Saya Sila. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari mahasiswa psikolog dengan Bapak Maulana. Boleh perkenalan, Pak? Terima kasih Pak Husnul. Kenalkan, nama saya Maulana Kamal. Saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Psikologi Winara Negeri Bandar Aceh. Nah, jadi kali ini kita bakalan membahas tentang mental health. Nah, sebelum ngomong lebih panjang nih Pak, apa sih yang dimaksud dengan mental health itu Pak? Ya, mental health itu atau bisa kita bilang kesehatan mental ya. Ada beberapa ahli yang memang mendefinisikan kesehatan mental itu. Gitu. Tapi saya ambil satu aja dari Piper dan Wooden. Mereka berdua mendeskripsikan bahwasanya kesehatan mental itu kondisi di mana seseorang tidak memiliki rasa bersalah akan kelemahan dan kekurangan yang dimilikinya. Jadi dari situ dapat kita simpulkan bahwa orang-orang yang memiliki kesehatan mental yang dalam artian mentalnya itu sehat, mereka memiliki estimasi realitasnya itu. Jadi kayak kalau misalnya kita bilang kita ini sadar gitu. Jadi maksudnya memiliki realitas itu karena kita tahu nih kita kurang gitu, tapi kita nggak menganggap itu sebagai hal yang mengganggu diri kita. Jadi kita kayak udah easy going aja gitu, biar kayak ya udahlah ngapain itu jadi permasalahan lah gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang sebenarnya kesehatan mental itu ya kita sendiri yang ngatur gitu. Setiap ada perasaan cemas akan sesuatu tentang diri kita, berarti kesehatan mental itu juga kita pertanyakan gitu. Benar-benar sehat atau gimana gitu. Berarti ada juga orang sendiri yang nggak sadar bahwasanya mental health-nya terganggu gitu. Ada mereka nggak sedikit juga kita temukan orang-orang yang dia menganggap aku nih nggak sakit, mentalku sehat kok, mentalku sehat gitu. Tapi dia nggak sadar kalau misalkan ada sedikit rasa cemas dia tentang bahasa milenial itu kayak overthinking itu. Iya, overthinking gitu. Kan kalau di lingkungan itu tuh sering lah kita dengar kata overthinking itu sebenarnya udah terjadi sesuatu tuh sebenarnya di mental dia tuh kayak apa sih overthinking? Terus dia mengganggu pikiran-pikiran dia yang harusnya ya udah biarin aja, nggak usah ganggu. Terus kenapa kita harus peduli sama mental health itu? Kalau dibilang mengapa kita harus peduli? Sebenarnya ketika kita memiliki mental yang sehat, kita tuh bakalan lebih fokus. Dalam artian kita tidak mudah terdistraksi gitu. Dampak dari distraksi diri kita itu bisa berdampak skalanya panjang gitu. Mulai dari perkuliahan, terus juga nanti terlepas dari perkuliahan nih, kita seperti organisasi-organisasi itu kita udah mulai nggak fokus organisasi segala macam. Tujuan kita datang ke kampus itu sebenarnya kita ingin kuliah. Iya betul. Menjadi akademisi yang kita bilang bisa memegang gitu kan. Tapi ketika kita memiliki mental sehat, itu tadi kita bilang bahasanya itu overthinkingnya itu gitu. Overthinking itu kan mengganggu. Bahkan ada sebuah kejadian, saya pernah nemuin kejadian tuh. Ini masalah-masalah milenial yang kaum muda ini dia putus cinta gitu kan. Putus cinta gitu. Jadi putus cinta itu kadang ada yang sampai berat kali gitu, sampai kayak ya nggak makan. Iya. Jadi kayak beban. Terakhir yang terganggu apa? Kuliahan, ya nggak masuk kuliah, nanti ngulang segala macam. Karena tuh jadi efeknya itu dampak panjang gitu. Dia cuma perkara satu hal yang mengganggu mental dia merasa kayak aku udah hancur kali ini gitu. Ya tuh kuliahan yang harusnya nggak sangkut pautnya sama percintaan dia tuh jadi kena gitu. Ya betul juga sih yang dibilang Bapak Mana. Terus ini Pak, aku juga sering overthinking lah untuk malam-malam juga. Perlu nggak berbicara konsultasi dengan psikolog gitu mengenai mental health mungkin ataupun berbicara tentang keluh kesah itu perlu nggak menurut? Sebenarnya itu kembali ke diri kita sendiri lagi gitu. Karena kita itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu kan. Kadang ada yang orang begitu dia merasakan overthinking itu yang terlalu berpikir terlalu berlebihan gitu. Dia bisa mengkondisikannya sendiri gitu kayak. Nanti pertama dia overthinking itu tiba-tiba kayak alah ngapain sih kayak gini? Udahlah mendingan aku buat yang ini, mendingan aku buat yang lain, mendingan mungkin kalau misalnya kala-kala itu mending kita olahraga, mending jogging, atau mungkin kita udah healing lah jalan-jalan. Musik juga bisa. Jadi kan ya udah ya intinya buat aja aktivitas yang mungkin bisa melupakan sejenak lah pikiran-pikiran negatif kita itu gitu. Jadi nggak perlu ke psikolog kalau tergantung orangnya gitu ya. Ketika dia rasa diri dia ini nggak bisa menyelesaikan permasalahan di pikirannya sendiri nih gitu. Jadi ya udah misalnya kita konsultasi aja ke psikolog.
terus caranya gimana sih untuk menghilangkan stigma masyarakat awam itu biar dia tuh perlu loh psikolog gitu. Stigma ini kan berarti pelabelan gitu ya, pelabelan tapi konotatifnya itu banyak yang bilang negatif gitu, stigma itu pandangan negatif lah gitu. Karena memang banyak kejadian dari psikolog, dosen-dosen kami itu juga banyak psikolog gitu. Jadi mereka banyak data kasus tuh bahwasanya ketika seseorang datang ke psikolog, itu dia dibilang gila. Jadi kayak ada stigma masyarakat tuh maksudnya, ke psikolog udah gila ya, udah mau gila ya. Jadi mereka tuh mikir kayak bahwasanya orang yang udah parah tuh udah hampir ke statusnya gila dalam istilah tuh, dalam tanda kutip harus ke psikolog gitu. Jadi kan itu kayak kita ini yang harusnya kayaknya aku butuh ke psikolog. Cuman karena takut dilabelkan dengan istilah gila ya makanya datang ke psikolog gitu, stres ya makanya datang ke psikolog gitu. Nah, jadi membuat kita tuh masyarakat tuh kayak udahlah nggak usah malu. Ini nanti batal ya teman-teman. Jadi kemarin masih ke psikolog, kayak stres jadi gitu kan, nggak enak gitu lah. Ya Itu jadi kayak sebenarnya kita nggak bisa mengubah apa, yang berubahnya salah itu sebenarnya pola pikir mereka gitu kan. Tapi kita nggak bisa ngejudge kalau misalkan ya kalian salah jangan kayak gini ya usah, karena di dalam kode etik psikologi gitu, khususnya untuk yang psikolog ya, kayak psikolog itu mereka sangat menjunjung tinggi itu kerahasiaan klien gitu. Nah jadi logikanya gini, psikolog itu menjaga kerahasiaan klien mulai dari cerita, pengalaman sampai data diri itu dirahasiakan oleh psikolog itu dari klien yang datang itu. Nah kenapa malah masyarakat ini malah kayak gumbar-gumbar kayak datang ke psikolog udah kemarin gini pasti dia stres gitu. Jadi kenapa gitu? Para psikolog itu udah berusaha menjaga mereka melalui kode etik gitu. Tapi berarti yang salah itu di luar gitu. Ketika mereka di luar bilangnya kayak psikolog yang macam. Jadi kayak nggak usah takut aja, datang aja ke psikolog, nggak masalah gitu. Pasti ya yang kayak gitu itu masih dipikirin nih. Iya. Maksudnya kalau kita datang ke psikolog terus dengerin kata kawan lu gila segala macam, nah itu bukannya sembuh malah makin sakit ya, makin kena bully gitu ya. Itu malah makin mengganggu kita. Iya betul. Nah kalau ini kita sering kan sosial media nih, yang IG, Facebook, Twitter segala macam. Nah itu berpengaruh juga nggak untuk kesehatan mental kita? Menurut saya pribadi itu berpengaruh sih ya, karena kita ini sebagai milenial ya identiknya dengan teknologi ya gitu. Kita nggak bisa sama sekali menghindari teknologi itu gitu kan. Sosial media itu salah satu dari teknologi kayak Instagram, TikTok itu dan bisa kita bilang selalu ada dalam keseharian kita gitu. Nah kalau berangkat dari pengalaman pribadi ya, jujur saya pribadi juga ini kita cerita tentang apa yang kita rasakan gitu. Kayak TikTok itu saya pribadi merasakan memang TikTok itu mengubah mindset seseorang gitu. Jadi yang harusnya kita nggak berpikir demikian karena ditampilkan sebuah kasus, ditampilkan sebuah kalimat yang mungkin berpengaruh gitu di otak kita, itu kayak iya juga ya, benar juga ya gitu. Jadi makanya saya juga nggak terlalu ambigu dengan kalimat orang kayak TikTok itu mendewasakan seseorang gitu. Jadi kenapa berpengaruh? Ya sangat berpengaruh menurut saya gitu. Iya sih. Jadi sebenarnya kalau kita melihat TikTok itu jadi kayak ini sama nih kayak yang kita rasain gitu. Wah, relate nih ya gitu. Iya. Ini aku banget nih gitu. Kalau yang baru-baru tuh bikin overthinking kan. Makanya pernah juga sesekali saya tuh kalau misalnya memang udah pusing kali ya udah mencari sama keadaan tuh ya udah kan mungkin Usnul pernah juga kayak matiin HP udah biaran dulu kita ngapain gitu kadang lagi dia kita mungkin kita main apa kita gambar kayak sholat kayak gambar iya betul. Terus misalnya dari efek-efek yang tadi kita galau, overthinking, biasanya kita tuh di kalangan milenial ini suka ngelakuin cutting kan. Pastinya tidak asing lagi di kalangan milenial ini kita ngelakuin. Nah, bagaimana sih dari sisi psikolog ini nanggepin fenomena cutting ya. Cutting itu kan kita bilang salah satu self injury ya atau self harm gitu. Nah beberapa guru-guru dari psikologi
UGM itu mereka pernah buat sebuah webinar. Webinar itu memang yang mereka angkat itu temanya tentang self injury, self harm, kita bilang yang menyakiti diri sendiri. Nah, para guru besar UGM itu menyebutkan bahwasanya self injury itu ada dua gitu. Nah, jadi ada dua kategori. Yang pertama itu NSSI, itu berarti non suicidal self injury. Jadi dia melakukan sebuah kegiatan melukai diri tanpa ada niatan bunuh diri. Nah, jadi melukai dirinya tapi dia nggak mau bunuh diri. Itu berarti buat dia puas aja gitu. Karena tujuan dari self injury itu dia mendorong adanya emosi negatif itu, dalam emosi negatif dalam pikiran dia tuh yang mengganggu gitu. Tapi ketika dia melakukan self injury itu melukai diri atau bisa kita bilang cutting, itu dia merasa lega gitu. Mereka merasa lega bahwa aku udah tenang nih, aku udah tenang. Makanya itu sebenarnya masuk kategori ya kalian bermasalah gitu. Sementara ada tadi satu lagi kategori itu yang suicidal attempt. Jadi ya percobaan bunuh diri itu bisa dikenal high levelnya untuk yang self injury gitu. Jadi kan bisa mungkin tergantung dari level stresnya ya, kita bilang stresor itu kan ada macam-macam. Stresor itu kan hal yang membuat kita stres gitu, stresor mungkin kayak keluarga segala macam. Stresor yang berat tuh bisa bikin seseorang itu mencapai kategori suicidal attempt. Jadi memang dia percobaan bunuh diri. Nah, itu yang mungkin udah kita bilang udah berat kali lah kita bilang sampai percobaan bunuh diri. Tapi ya nggak merasakan sakit akan digigit saya itu. Enggak. Kalau misalnya saya pernah tanya-tanya ke orang yang melakukan self injury itu atau self amputasi itu, dia bilang enggak, aku kuat saja, aku merasa tenang aja gitu. Tapi nanti ketika dia sadar, ketika pikirannya kembali bersih gitu, dia biasa mikir orang normal, dia baru mikirnya, ngapain ya aku kayak gini? Dia bakal buat lagi gitu. Ya jujur aku juga belum pernah lihat teman gitu sih kayak gitu. Bapak mana pernah punya kawan gitu kan? Pernah. Jadi waktu dari zaman SMP udah saya tapi orang itu. Tapi yang itu kan saya nggak paham. Saya malah dulu mikirnya kayak orang itu apa sih, alay gitu bahasanya. Alay kali galau kali gitu ya. Lebay kan ada pikirannya berkati-kati gitu kan. Tapi semenjak kayak kuliah belajar segala macam tuh ternyata tuh jadi hal yang serius gitu. Itu bukan yang kita jangan anggap orang kaki itu lebay kali. Kepikirannya stres aja kaki-kaki gitu. Berarti nggak kalangan orang dewasa, kayak SMP udah gitu ya? Dari SMP udah ada gitu. Saya udah jumpai dari SMP itu kelas 3 SMP itu udah saya temui orang yang itu. Terus juga dari SMA juga udah, sekarang bahkan sampai tingkat kuliah pun malah makin banyak saya temui gitu. Iya betul. Itu sih terkait dengan orang yang kayak gitu, tipsnya gimana Pak? Biar nggak ada yang kayak gitu lagi lah segala gitu. Kalau tipsnya sebenarnya ini bukan kapasitas saya juga ya untuk memberitahu ini karena itu, tapi mungkin bisa dikaji oleh orang-orang yang memang levelnya udah ke dokter atau bahkan psikolog gitu. Saya pernah baca kita itu bisa mengalihkan dorongan emosi negatif itu dengan perbuatan-perbuatan yang positif. Contoh kalau laki-laki itu kita bisa workout, olahraga, jogging segala macam. Bahkan kalau kita jalan-jalan itu kita jalan-jalan aja gitu kan. Terus juga biasanya yang paling sering nih menurut data ya, yang paling banyak itu cutting itu cewek gitu. Oh cewek? Kenapa? Karena cewek itu lebih suka, dominan tuh lebih suka dia kalau udah stres tuh nggak mau bersosial gitu. Dia lebih mending ya, aku nggak mau dengar kata-kata orang di luar. Aku mending diam di kamar sendiri segala macam. Ya akhirnya tadi tuh dia mendukung, kondisi dia tuh mendukung emosi negatif tadi dia tuh untuk cutting segala macam tuh. Nah mungkin tipsnya bisa kayak jauhin mungkin hal yang bisa buat luka, karena ketika dorongan emosi itu memang tinggi kita bilang apapun bisa jadi untuk melukai tangannya itu gitu. Sedang kaca mungkin, gunting, atau mungkin bahkan yang cewek-cewek yang berhijab ini pakai pentol bisa juga. Yang penting dia melukai diri, yang penting hasrat emosi negatifnya itu ya terpenuhi gitu. Jadi ya mungkin bisa dijauhin yang gitu-gitu. Mungkin kayak kalau misalkan di rumah ya, kalau di rumah tuh mungkin ya barang-barangnya tuh letak di dapur semua gitu, jangan di kamar. Terus juga mungkin bisa dipakai yang positif-positif. Contoh kayak ini bisa bagus juga, kita bisa buat jurnal gitu dari pengalaman-pengalaman kita catat aja dulu itu sedikit ya. Ketika aku merasa ini, kenapa ya aku ngelakuin ini gitu.
berarti ketika aku ngerasa ini kok aku kayak ini ya. Nah ketika kita kembali netral lagi, kita nggak didorong, nggak dipengaruhi oleh emosi negatif tadi, kita berusaha mikir, oh ternyata tingkah lakuku menarik menurut diteliti gitu. Nah ternyata itu bisa buat jurnal gitu. Jadi kayak Pak, saya sendiri, dia sendiri, Pak saya punya kasus kayak gini nih Pak, kayak mana nih Pak, kayak cocok nih kalau kita Itu angkat. buat jurusan psikolog ya? Ya mungkin kita juga bisa kan ya kan jurnal ilmiah itu bisa kita post di mana aja, itu kan sekaligus menambah skill kita lah dalam menulis, mengenai kata-kata gitu. Jadi intinya ya gunanya aja kayak isi pakai kita positif aja gimana yang senang kita. Jadi intinya mengalihkan emosi negatif tadi itu biar kita nggak kendali gitu. Mungkin juga dengan ngomong ke kawan bisa juga nggak curhat gitu. Oh bisa kali. Curhat gitu kan cewek-cewek kan itu curhat. Bisa ya cerita itu, tapi mungkin kita juga harus pandai-pandai memilih kawan cerita gitu ya, karena pasti kita tuh pasti sering cerita sama orang tuh kayak ada yang pas, ada yang nggak pas gitu. Ada yang kita pas cerita ke dia malah kayak alah apa ya gitu lebay kan gitu, alay. Nah tapi ada yang kayak pendengar yang baik ya udahlah Ngasih solusi ya. Iya dia malah ngasih Coba solusi. aja gitu kan. Bahkan karena saya pernah baca ya, orang yang bercerita tuh dia bukan pengen kasih solusi, dia cuma pengen orang tuh mendengar cerita dia aja. Jadi ketika dia merasa oh dengar aku ceritaku didengarin nih, dia tulus sekali dengar cerita, dia senang nih. Oh udahlah udah senang nih. Itu pasti sering juga rasanya gitu. Nah, selanjutnya ada ini nih, kita kan ke Q&A di Instagram. Ada yang nanya dari Nanda. Nih, khusus di Aceh, apakah sudah tersampaikan dengan baik pentingnya menjaga mental health? Terkhusus di Aceh ya. Iya. Pertanyaannya yang bagus ya sebenarnya, karena mungkin ini bisa memantik semangat dari psikolog dari Aceh itu untuk memang bersosialisasi tentang ya kesehatan mental ini. Terlebih ini udah bulan Oktober, tanggal 10 nanti kita memperingati mental health dunia, hari kesehatan mental dunia. Mungkin saran dari saya sebagai mahasiswa psikologi itu, para psikolog dari Aceh, seluruh wilayah Aceh itu mungkin bisa buat sosialisasi tentang kesehatan mental. Yang mana sampai saat ini saya belum pernah melihat kegiatan sebesar itu gitu. Misalnya dalam artian sosialisasi besar-besaran betapa pentingnya kesehatan mental itu gitu. Mungkin itu aja sih. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa ini kita mungkin belum kapasitas kita untuk menceritakan tentang kesehatan mental teman-teman, karena yang mempunyai kapasitas itu adalah orang-orang yang psikolog gitu, yang memang diperoleh dari magister profesi gitu, yang memang paham, bahkan mereka bisa mendiagnosa orang, oh kamu ini kena gangguan ini, kamu ini masih biasa aja, masih pikirin kali gitu. Mereka yang paham benar kan kejadian-kejadian tentang mental. Oke lanjut Pak, ini ada pertanyaan kedua di Q&A dari Kak Adinda Lutfia. Gimana cara menjaga mental tetap kuat saat lingkungan sekitar membuat kita mental down? Unik nih, dia berarti yang tips tadi untuk bercerita ke orang itu nggak bisa nih, nggak bisa, karena sosialnya malah makin down kan gitu. Ya satu cara mungkin kita bisa cerita ke psikolog aja, datang kita ke psikolog. Kebetulan di fakultas psikologi kami itu kami ada UP2T, ini unit pelayanan psikologi terpadu UP2T. Nah, jadi di situ kami masuk psikologi gratis untuk konseling. Nah, tapi untuk yang luar tuh bisa konseling. Jadi kan di sini juga banyak nih fasilitas konseling gitu, kayak mungkin ada psikologista di kalau salahnya alamnya di Lumbata. Nah, nggak masalah kita tinggal datang, kita konsultasi dan segala macam. Bahkan ada juga yang memang kalau misalkan nih kita dari jalur, mungkin saya bisa bantu nanti kalau misalnya emang kejadian-kejadian dari tenaga ini kayak ada yang mau konseling itu masalah. Saya siap nanti bawa ke P2T, insya Allah nanti kalau misalnya pembayaran dari himpunan tanggung lah masalah itu, karena ini mungkin menjadi peran kita sebagai mahasiswa untuk membantu bagaimana masyarakat ini mental tetap sehat gitu, jangan ya kita tuh jadi mahasiswa jangan apatis lah terhadap lingkungan gitu. Berarti itu P2T itu buat umum bisa juga? P2T untuk di kami juga bisa buat umum. Mungkin kalau untuk di Indonesia kayaknya ada juga, mungkin saya juga kurang tahu ya di Indonesia
ini ada unit layanannya nggak gitu. Ya sih, aku juga sebetulnya pengen juga ke psikolog, mungkin ada gangguan nggak di dalam diri aku gitu. Cuman nggak tahu Pak, ini gimana datangnya malu gitu. Masalah apa sih dalam Iya, itu kan karena suka ngelamun ini kenapa aku kayak gini gitu. Itu Kita kadang jangan lah negatif, stigma negatif itu bisa jangan dipikirkan kalian itu. Ya udah datang ke psikolog, karena psikolog tuh bukan tempat yang kita bermasalah aja, karena kita mau cerita kayak bahkan kita bisa mengetahui potensi kita tuh di mana ketika kita bercerita sama psikolog gitu. Mereka yang paham makanya dari nada bicara, dari cara mereka juga bisa paham ya. Oh ini ada gangguan di daerah ini. Bahkan kalau misalnya kami itu di mata kuliah kami itu yang ada namanya tes grafis tuh kayak tes gambar-gambar. iya. Kalau kita orang biasa tuh mungkin melihat gambaran itu ya gambaran biasa gitu. Tapi untuk interpretasi gambaran tersebut, psikolog tuh punya kapasitas untuk menggambarkan ya. Oh di bagian ini penekanan pensilnya tuh tebal nih, hitam nih ya gitu. Berarti dia ada masalah di sini. Nah gitu itu mereka udah sampai ke tahap gitu gitu. Mereka kalau saya cerita-cerita, ya pasti mereka bakal lebih paham. Oh ini ada masalah nih, kayak ini masa lalu nih. Oh mungkin ini kecemasan masa depan nih, ini segala macam nah gitu. Ya, jadi paham lah sedikit kurang tentang mental health. Terima kasih ya. Jadi kalau buat kawan-kawan penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mental kita, karena biar kita berdampak ke depannya, kita di dunia kerja, di dunia lingkungan sekitar rumah kita. Jadi buat kawan-kawan semuanya banyak-banyak lah mungkin kalau ketika lagi kesehatannya terganggu, mungkin banyak-banyak buat kesibukan tadi ya Pak, Iya, mungkin curhat juga seperti itu. Mungkin ada kesimpulan dari terus buat kawan-kawan misalnya yang kita sering ngalamin masalah-masalah itu, jangan ragu untuk ke psikolog ya. iya, Nah, psikolog, itu ya. karena kita jangan malu juga, itu karena Iya. ada masalah dalam diri kita, jangan dipendam sendiri gitu, takutnya kan makin parah. Benar. Psikolog sih. Jadi sekian aja podcast kita ya. Nah, terima kasih Pak udah datang di podcast Mika. Semoga datang lagi ya untuk bahas yang lain mungkin, atau kami yang kesana mungkin. Boleh kami Ya. dengan senang hati nanti menyambut dari mungkin himpunan kekuatan. Terima kasih. Dadah. Oke kawan-kawan, sampai jumpa di materi berikutnya.